Pemerintahan Pak Jokowi ini kebanyakan hutang Bang katanya Bang. Gimana menurut Bang Adian? Lah, ada aturan main, hutang tuh ada aturan main. DPR katakan selama 60% tidak lebih dari PDB kita masih fine-fine saja. Ketika pemerintahnya bermain dalam range itu ya menurut saya tidak ada yang salah. Kalau kemudian siapa yang harus dipersalahkan ya undang-undang yang mengatur itu. Bukan orang yang menjalankan undang-undang itu. Misalnya gini, lu misalnya boleh hutang maksimal 500 juta. Ya. Nah kalau lu ngambilnya 300, 200, 400, 450, 499 salah? Nggak salah. Karena aturannya 500 juta. Begitu juga aturan tentang 60% itu gitu loh. Kalau itu nggak ada masalah. Kalau orang mau mengkritik ya pasti ada lah. Siapa sih kita ini, siapa sih Jokowi ini gitu loh. Banyak orang yang jauh lebih baik daripada saya, daripada Jokowi. Sekarang dikritik orang dan itu tidak masalah. Rasio hutang pemerintahan Jokowi masih aman, Pak Luhut jamin itu. Untuk apa kita ragu, sikat terus proyek strategis. Pinjaman ini memang Exim Bank. Jadi saya minta juga sekali lagi seperti saya jelaskan tadi, jangan kita bohongi rakyat cerita mengenai 7.000 triliun hutang kita yang betul. Tapi seperti ini, kalau ini dibangun, itu simpul-simpul ekonomi akan timbul dan dia akan membayar sendiri hutangnya. Dan kita salah satu negara yang punya hutang terkecil di dunia. Indonesia masih aman dan tetap harus dikelola secara prudent, teliti, dan kompeten. Karena inflasi global yang begitu tinggi dalam 40 tahun terakhir telah menyebabkan gejolak kenaikan suku bunga dan nilai tukar yang terus harus kita waspadai. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, posisi utang Indonesia masih dalam kondisi yang aman. Tercatat, utang pemerintah mencapai Rp7.496,70 triliun per tanggal 31 Oktober tahun 2022, naik Rp76,23 triliun dari posisi bulan sebelumnya yang sebesar Rp7.420,47 triliun. Posisi utang pemerintah per Oktober tahun 2022 itu setara dengan 38,36% terhadap produk domestik bruto sebesar, menurun dari periode sama di tahun lalu yang sebesar 39,96%, adapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ditetapkan batas rasio utang pemerintah yakni 60% terhadap PDB, utang masih aman dan tetap harus dikelola secara prudent, hati-hati, teliti, dan kompeten, ujarnya dalam acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran dan buku alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2023 di Istana Negara. Kehati-hatian pengelolaan utang negara diperlukan karena masih berlanjutnya gejolak ekonomi global. Negara-negara di dunia, khususnya negara maju, mengalami lonjakan inflasi yang tinggi sehingga berupaya menstabilkan dengan menaikkan suku bunga acuan. Namun, tren kenaikan suku bunga oleh bank-bank sentral negara maju, terutama Federal Reserve, telah melemahkan nilai mata uang negara-negara lain terhadap dolar AS, termasuk yang dialami pula oleh Indonesia dengan pelemahan nilai rupiah. Karena inflasi global yang begitu tinggi dalam 40 tahun telah menyebabkan gejolak kenaikan suku bunga dan nilai tukar, yang terus harus kita waspadai, kata Sri Mulyani, menurut data Kemenkeu dalam buku APBN kita edisi November tahun 2022, utang pemerintah terdiri dari dua jenis yakni surat berharga negara dan pinjaman. Sebagian besar utang pemerintah dalam bentuk SBN dengan porsi 88,97%, sementara dalam bentuk pinjaman hanya 11,03%, pada SBN, tercatat utang pemerintah mencapai Rp6.670,15 triliun. Jumlah itu mencakup SBN domestik atau berdenominasi rupiah sebesar Rp5.271,95 triliun, yang terdiri dari surat utang negara sebesar Rp4.278,26 triliun dan surat berharga syariah negara sebesar Rp993,69 triliun. Selain itu mencakup pula SBN valuta asing, falas, atau berdenominasi dolar AS senilai Rp1.398,18 triliun, yang terdiri dari SUN sebesar Rp1.052,34 triliun dan SBSN Rp345,84 triliun. Sementara utang pemerintah yang berasal dari pinjaman senilai Rp826,57 triliun, mencakup pinjaman dalam negeri Rp16,55 triliun dan pinjaman luar negeri Rp810,02 triliun. Rasio utang terhadap PDB dalam batas aman, wajar, serta terkendali diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal.